dan juga atas nama keluarga besar Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, saya ingin menyampaikan rasa gembira yang luar biasa dalam ungkapan selamat kepada Pak Rektor, para jajaran Wakil Rektor, para dekan, para ketua prodi, dan secara khusus kepada para wisudawan, wisudawati pada hari ini. Dalam suasana pandemi, alhamdulillah, kita bisa melaksanakan wisuda yang pertama, dan tidak mungkin kita bisa melaksanakan lebih semarak daripada yang sekarang ini. Kalau kita berusaha menjadi lebih semarak, bisa-bisa nggak diizinkan untuk dilaksanakan. Karena itu ini kita syukuri sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pada wisudawan angkatan kedua dan seterusnya sudah terdapat pelonggaran terhadap suasana protokol kesehatan. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga kondisi pandemi di Kalimantan Timur khususnya ini bisa lebih berkurang, karena secara nasional dan mendunia kita belum tahu kapan ini akan berakhir. Vaksinnya belum dijalankan, muncul varian baru yang lebih ganas. Jadi di Inggris dan Eropa sudah muncul varian baru. Karena itu senjata utama kita di dalam hal ini, di samping disiplin protokol kesehatan, adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penyakit ini diangkat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Rektor dan hadirin sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang menjadi harapan dalam terwujudnya wisuda yang pertama ini. Yang pertama adalah bahwa melalui Universitas Nahdlatul Ulama se-Indonesia, khususnya adalah Kalimantan Timur, kita ingin menelurkan kader-kader umat Islam yang berkarakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karakter ini perlu, apalagi tapi kalau dikatakan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Nahdiyah. Islam Ahlus Sunnah di Indonesia mempunyai ciri khas, yaitu perpaduan antara kemurnian pelaksanaan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditandai dengan prinsip fikih yang diucapkan tadi secara tidak langsung, itu dipadukan dengan karakter budaya. Jadi ada perpaduan antara konsep ilahiyah yang menuntun kita dengan konsep keindonesiaan, yaitu karakter bangsa Indonesia. Inilah yang diproklamirkan NU sekarang dengan istilah Islam Nusantara. Banyak yang salah paham, banyak yang mengkritik. Tapi kepada teman-teman yang mengkritik, saya katakan bahwa kritikan Anda tidak akan dijawab oleh NU, karena yang Anda serang sasarannya tidak tepat. Mereka menyerang konsep keislaman ilahiyah, sementara Islam Nusantara adalah perpaduan antara dari langit dan dari bumi. Yang diserang dari langit, apakah menciptakan agama baru, NU? Padahal sebenarnya yang kita maksud adalah budaya Indonesia tetap berjalan secara baik dalam balutan Islam ilahiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Nahdlatul Ulama bergerak mendunia, sekarang tercatat lebih 70 negara yang sudah berdiri pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama.
yang menyebarkan konsep Islam Nusantara dan diterima oleh beberapa negara secara baik, justru di Indonesia diserang oleh pihak-pihak tertentu yang saya katakan tadi, menyerangnya salah sasaran. Karena itu NU tidak pernah menanggapinya. Inilah harapan yang pertama, bahwa melalui pendidikan ini Islam Nusantara yang bersifat rahmatan lil alamin, ramah kepada semua pihak, ramah kepada lingkungan, dan terhindar daripada kekerasan dan kebrutalan. Ini yang ingin kita pertahankan ke depan demi masa depan Indonesia yang baik. Jadi yang pertama adalah semua lulusan Universitas Nahdlatul Ulama se-Indonesia, dan kita khususkan lebih khusus lagi di Kalimantan Timur, karakter Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjadi satu harapan untuk kita perjuangkan secara bersama-sama. Yang kedua, secara umum semua lulusan perguruan tinggi mengharapkan kemampuan kompetitif bagi lulusannya. Tadi sangat menggembirakan bagi kami keluarga besar Nahdlatul Ulama bahwa predikat lulusan ini 1 cum laude, yang lainnya sangat memuaskan. Saya tidak mendengar kata-kata memuaskan. Karena itu saya merasa bahwa optimis bahwa kompetitifnya, sifat kompetitifnya mudah-mudahan dimiliki oleh lulusan-lulusan ini. Kenapa? Kompetisi perjuangan hidup itu sangat tinggi, dan bagi yang lemah itu akan tertinggal di pinggir, akan termarginalkan. Ajaran berkompetisi itu sudah ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalimat yang dulu sangat sering diucapkan tetapi sedikit menghilang pada saat adanya serangan bertubi-tubi kepada kebijakan-kebijakan yang melibatkan etnis Cina di Indonesia. Ungkapan itu adalah utlubul ilma walau bisi. Cari pengetahuan itu walaupun sampai ke negeri Cina. Kenapa ada kalimat ini? Dan ternyata ucapan Nabi Muhammad itu bisa dibuktikan relevansinya sepanjang zaman. Kenapa? Karena yang kita pelajari dari utlubul ilma walau bisin itu adalah karakter orang Cina yang sangat menjadi pekerja keras. Itu karakternya yang utama. Karena itu kemanapun orang Cina itu di dunia ini pergi, dia selalu sukses karena karakter ini. Maka orang Indonesia yang Islam, apalagi yang dibina melalui Universitas Nahdlatul Ulama, tolong niatkan di dalam hati, tanpa kerja keras kita tidak akan bisa sukses dan tidak bisa berkompetisi. Jadi karakter Cina yang pertama itu adalah kerja keras. Yang kedua, karakter Cina yang kedua itu hemat. Saya punya pengalaman pribadi waktu anak-anak. Di kampung saya ada seorang pedagang Cina yang selalu kalau makan itu banyak makan kangkung. Kita tanya, dia jual beras, dia jual gula, dia jual macam-macam, tapi konsumsinya banyaknya kangkung. Pada saat kita tanya, jawabannya apa? Jawabannya adalah, barang yang saya jual ini masih barang amanah. Saya ngambil dari orang belum dibayar sepenuhnya, karena ini bukan barang saya hanya menjualkan barang orang. Nah, kalau saya tidak hemat, saya tidak bisa mengembangkan ini. Dan kita lihat banyak mereka yang pedagang kecil lama-lama menjadi besar karena sifat hematnya ini. Tapi tolong dicatat, hemat adalah ajaran Islam. Wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Hemat itu lawannya mubazir, dan kita dilarang menjadi orang yang mubazir dalam Al-Quran. Tetapi hemat juga bukan berarti pelit. Ada kemampuan memanage keuangannya.
Sehingga dengan demikian manajemen keuangannya walaupun tidak banyak, peruntukannya masih jelas karena dia hemat. Ini yang kadang-kadang menjebak kita sehingga kita tidak bisa menjadi orang yang bersifat kompetitif. Yang ketiga, inovatif. Itu karakternya. Sehingga dalam semua geraknya banyak varian-varian yang mereka lakukan yang kadang-kadang kita tidak sadar. Karena itu kalau mau sukses nanti lulusan di tengah masyarakat, tolong cari varian-varian kehidupan dan kita harus bisa inovatif di dalam kegiatan itu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berkompetisi secara baik. Kemudian yang keempat, utlubul imma walau bisin, itu adalah mereka sangat disiplin. Disiplin dalam aturan, disiplin dalam waktu, disiplin dalam penggunaan kekayaannya. Ini ucapan Nabi Muhammad yang sangat relevan sampai sekarang ini. Karena itulah kita lihat Amerika sebagai bosnya ekonomi dunia itu mulai keteter oleh Cina, dan Indonesia harus belajar dari situ. Percuma kita teriak 9 naga yang menguasai Indonesia, tetapi kita tidak pernah mengambil prinsip-prinsip mereka untuk sukses. Ini yang kedua yang menjadi harapan kita. Kemudian yang ketiga, harapan kita para lulusan ini adalah mudah-mudahan bisa berperan aktif dalam kehidupan ini. Ucapan Nabi Muhammad sering kita dengar, tapi cara memahaminya kadang-kadang tidak berkembang. Apa yang beliau katakan? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati wa bilisanihi wa illam yastati wa biqalbihi. Siapa yang melihat kemungkaran, kita selalu melihatnya dari sisi itu, hendaklah dia rubah dengan tangannya, otoritas yang dia miliki. Kalau nggak punya otoritas, berdoa. Kalau tidak punya dengan lisan, kalau tidak punya berdoa. Nah, saya ingin membahasnya lebih jauh, bahwa orang yang baik itu adalah orang yang memiliki peran. Jadi yang terbaik dari umat Islam itu adalah mereka yang bisa memegang posisi strategis untuk bisa berperan secara baik. Kalau tidak, kelasnya turun. Sekedar penyampai informasi, sekedar pemberi saran, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau itu tidak bisa, turun tinggal berdoa. Kata Nabi, itulah selemah-lemah orang. Sekarang tolong dibalik. Kalau begitu, iman yang terbaik adalah mereka yang bisa berperan. Jadilah bupati, jadi wakil wali kota, Anda bisa berperan. Jadi politisi, jadi bisnismen, Anda bisa berperan. Kalau tidak, seperti saya hanya ketua Nahdlatul Ulama, ngasih saran saja, belum tentu bupati, gubernur merasakan. Jadi itu saya memahami hadis ini seperti itu. Kalau sekedar berdoa selemah-lemah iman, berarti yang terbaik itu yang tertinggi, mereka yang punya otoritas, tetapi dengan keyakinan ajaran agama Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira ini hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita memiliki komitmen yang bersama, keluarga besar Nahdlatul Ulama, jajaran Sivitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama, dan para wisudawan nantinya berperan ke masyarakat, tidak melupakan alma maternya untuk sama-sama mengangkat Universitas Nahdlatul Ulama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.